Keamanan dan kenyamanan pertandingan sepak bola selalu menjadi prioritas utama bagi panitia pelaksana, Panpel, setiap klub. Namun, keputusan Panpel Persebaya Surabaya untuk melarang penonton membawa makanan dan minuman dari luar Stadion Gelora Bung Tomo pada laga tim launching game antara Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Agustus 2024 pukul 16 WIB, memicu protes dari kalangan supporter setia, bonek. Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi masuknya flare dan barang-barang terlarang lainnya ke dalam stadion. Ram Surahman, salah satu tokoh Panpel Persebaya Surabaya, memberikan penjelasan melalui kanal YouTube Specials ID 35. Dalam video tersebut, dia menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam stadion. Menurut Ram, salah satu langkah yang akan diambil adalah memberdayakan para bonek secara ekonomi melalui pelaku UMKM dan pedagang asongan. Untuk mengantisipasi flare dan barang-barang yang dilarang untuk masuk. Pertama, kami nanti akan gerakan atau memberdayakan bonek secara ekonomi. Jadi, nanti di ring 2 itu pelaku UMKM maupun asongan itu, yang rata-rata bonek, ada namanya area pasar bonek, jelas Ram. Larangan membawa makanan dan minuman dari luar stadion bukan hanya sekadar langkah keamanan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendukung perekonomian komunitas bonek. Ram menjelaskan bahwa semua makanan dan minuman harus dibeli di area pasar bonek yang disediakan di ring 2 stadion. Keputusan ini diambil untuk mengurangi risiko penyelundupan flare yang seringkali disembunyikan dalam kemasan makanan dan minuman. Kaitannya dengan itu, maka nanti semua makanan dan minuman dilarang masuk dari luar. Dari ring 3 menuju ring 2 itu, kita ada laporan screening, karena minuman dan makanan tidak boleh masuk. Selain membudayakan ekonomi bonek lewat pasar bonek, ini juga sebagai antisipasi masuknya flare lewat makanan dan minuman yang biasanya dari ring 3 menuju ring 2, tambah Ram. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya disambut positif oleh bonek. Di akun Instagram Persebaya Fans 27, banyak netizen mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan ini. Beberapa dari mereka mengeluhkan kesulitan membawa anak-anak kecil ke stadion tanpa bisa membawa makanan dari rumah. Anakku lak luwe ga iso bontot, tulis salah satu netizen, mengungkapkan kekhawatiran tentang anaknya yang tidak bisa membawa bekal makanan dari rumah. Keluhan serupa juga datang dari netizen lain yang merasa larangan ini akan menyulitkan keluarga yang datang bersama anak-anak. Nek bontot sego teko omah jarno talah, sakno sengguo keluarga anak BJOE, emsok hampir 2 jam lebih ga embadok, keluencak, ujar netizen lainnya, menyoroti waktu yang cukup lama di dalam stadion tanpa bisa membawa makanan dari luar. Kebijakan ini memang menjadi dilema bagi Panpel dan bonek. Di satu sisi, larangan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh flare, yang seringkali diselundupkan ke dalam stadion melalui berbagai cara. Namun, di sisi lain, banyak supporter yang merasa dirugikan karena tidak bisa membawa makanan dan minuman sendiri, terutama bagi mereka yang membawa anak-anak kecil. Kritikan juga muncul terkait penjualan makanan dan minuman di dalam stadion. Beberapa netizen merasa bahwa harga makanan dan minuman yang dijual di dalam stadion cenderung lebih mahal, sehingga kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada supporter. Singkulino bontot yokobong cak, komentar salah satu netizen dengan nada sarkastis. Selain itu, ada juga netizen yang meminta Panpel untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, khususnya untuk keluarga yang membawa anak kecil. Tolonglah dicabut larangan bawa makanan ini, kita nibun bawa anak 2 jika dilarang iaok ngereok anakku, tolong pertimbangkan kebijakan ini, harusnya Panpel lebih ketat pengecekannya bukan malah larang bawa makanan. Kecewa, tulis netizen lainnya. Panpel Persebaya Surabaya tentunya memiliki alasan kuat untuk memberlakukan kebijakan ini. Keamanan adalah prioritas utama, terutama mengingat insiden flare yang pernah terjadi di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, keluhan dan masukan dari para supporter juga patut dipertimbangkan, terutama dalam hal kenyamanan dan kemudahan akses makanan bagi keluarga yang membawa anak-anak kecil. Diharapkan, Panpel Persebaya Surabaya dapat mencari solusi terbaik tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperhatikan kenyamanan para supporter. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan menyediakan area khusus di luar stadion, di mana supporter dapat membawa makanan dari rumah dan menikmatinya sebelum memasuki stadion.
Selain itu, Panpel juga bisa memastikan bahwa harga makanan dan minuman yang dijual di dalam stadion tetap terjangkau bagi semua kalangan. Meskipun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, semangat bonek untuk mendukung tim kesayangan mereka tetap tidak surut. Mereka tetap antusias menyambut pertandingan tim launching game melawan Persik Kediri. Harapan besar untuk melihat performa terbaik Persebaya Surabaya di musim yang baru ini semakin menggelora. Panpel dan para supporter diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, dan penuh semangat. Dengan demikian, meski kebijakan larangan membawa makanan dan minuman dari luar stadion mendapat tanggapan beragam, tujuan utama Panpel untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib tetap harus dihormati. Semoga pertandingan berjalan lancar dan menjadi awal yang baik untuk Persebaya Surabaya di musim baru ini. Sebagai penutup, mari kita dukung upaya Panpel untuk menciptakan suasana yang kondusif di stadion, sambil tetap memperhatikan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Francisco Rivera, gelandang asing baru Persebaya berhasrat ingin memberikan prestasi terbaik untuk Persebaya. Pemain terbaik Liga 1 2023-2024 itu ingin persembahkan gelar juara. Di Persebaya tentu ingin menjadi juara, saya coba mencapai itu dengan meraih kemenangan setiap pertandingan, tapi itu bertahap, kata Francisco Rivera. Meski tidak mudah, ia cukup yakin, apalagi setelah melihat perkembangan tim Persebaya yang terus mengalami peningkatan positif. Musim lalu, Rivera berhasil mengantarkan Madura United menjadi runner-up Liga 1 2023-2024. Prestasi terbaik Madura United sepanjang sejarah Liga 1. Kontribusi besar Rivera berikan untuk tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap tersebut, berhasil menciptakan 9 gol dan 18 assist dari 36 laga. Musim ini ia ingin melakukan hal yang sama di Persebaya di luar target pribadi yang juga ingin ia capai. Musim lalu, Persebaya meraih prestasi kurang maksimal, hanya mengakhiri kompetisi di peringkat 12 klasemen akhir dengan raihan 42 poin. Setiap waktu kami akan mencapai peringkat terbaik, tegas Rivera. Tentu target pribadi selalu tinggi, selalu coba memberikan yang terbaik, pungkasnya. Gelandang asing Persebaya Mohamed Rashid mengaku sangat betah tinggal di Surabaya. Dia senang tinggal di kota pahlawan lantaran banyak masjid yang tersebar di penjuru Surabaya. Rashid diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persebaya pada akhir Juni 2024. Artinya, dia baru 1 bulan tinggal di Surabaya. Meski masih tergolong singkat, Rashid mengaku sangat nyaman tinggal di Surabaya. Bukan tanpa alasan, pemain asal Palestina itu betah karena tidak kesulitan untuk menemukan tempat beribadah. Bagi Rashid, yang merupakan seorang muslim taat, keberadaan masjid yang banyak di Surabaya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Saya merasa nyaman di Surabaya. Saya dapat dengan mudah menemukan masjid. Itu tidak menyulitkan saya untuk beribadah. Saya rasa itu yang membuat saya nyaman, seperti di rumah sendiri, ujar Rashid, Kamis, 1 Agustus 2024. Sebenarnya ini bukan musim perdana Rashid bermain di kompetisi Indonesia. Dia sebelumnya pernah berseragam Persib Bandung dan Bali United. Namun, dua tim itu memberikan pengalaman yang berbeda. Rashid bermain untuk Persib pada musim 2021-2022. Sempat main ke luar negeri, dia kemudian memperkuat Bali United pada musim 2023-2024 sebelum akhirnya pindah ke Persebaya.
Saya sangat senang. Saya yakin semua bisa lihat saya di latihan dan video latihan. Saya selalu tersenyum dan tertawa karena saya benar-benar nyaman. Jadi saya tidak bisa meminta lebih banyak, tuturnya. Rashid merasa bersyukur bisa mendapatkan kesempatan seperti saat ini. Suasana kota yang nyaman diyakini bakal beriringan dengan prestasi tim. Insya Allah, Allah akan memberikan kami kekuatan dan energi untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Persebaya, pungkasnya.